Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nadi Purnomo. Kali ini kita akan memasuki materi Bahasa Indonesia kelas yang materi di semester 6. Kita akan membahas materi pertama tentang teks biografi. Apa itu tentang biografi? Mulai dari penjelasan tentang pengertian, struktur, isi, lanjutkan dengan struktur pembahasan. Akan kita bahas secara bersama-sama. Kita simak materi dan penjelasan berikut. Kita mulai pembahasan teks biografi pada pertemuan kita kali ini. Untuk itu, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lalui pada saat ini. Tujuan umum dari pembelajaran kita kali ini, kita akan berusaha untuk dapat nilai apa yang bisa kita teladani dari teks biografi. Menilai hal yang dapat kita teladani dari teks biografi. Namun sebelum itu, saya tuliskan zikir dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Dari ayat ini kita bisa mendapat pelajaran bahwa baik-baik suri tauladan ada pada diri Allah. Dan sebagai umatnya yang mengharap rahmat dari Allah tentunya akan selalu menjadikan Rasulullah sebagai idolanya. Ya. Kita lanjut kepada materi kita hari ini. Yang pertama, biografi berasal dari bahasa Yunani. Biografi berasal dari dua kata. Yang pertama berbunyi bios yang bermakna hidup. Penggalan kedua dari kata biografi adalah grafien yang bermakna tulisan. Kedua kata ini digabungkan, maka akan membentuk sebuah penjelasan, sebuah tulisan dari kata biografi. Biografi adalah tulisan tentang riwayat hidup seseorang yang pada umumnya tokoh terkenal dan yang dianggap sebagai tokoh penting negeri ini, daerah ini. Tokoh penting karena datanya, tokoh terkenal karena tingkah lakunya, tokoh terkenal karena karyanya, dan lain sebagainya. Berisi tentang riwayat hidup tokoh, padangan hidup, perjuangan, keistimewaan, keberhasilan, dan juga jadi biografi itu berisi tentang keteladanan tokoh tersebut. Setelah kita memahami pengertian dari biografi, berikutnya kita akan membedakan teks biografi. Ini teks biografi yang pertama berdasarkan penulis biografi. Ada dua hal. Pertama, bernama biografi. Biografi ini merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi ini, keteladanan, keistimewaan, peranan, ataupun karya dari tokoh tersebut dituliskan oleh orang lain. Jenis yang kedua dari teks biografi berdasarkan penulisnya adalah autobiografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Apa yang menjadi keistimewaannya, keteladanannya, pandangan hidupnya ditulis oleh orang tersebut untuk disebarluaskan dan memberi inspirasi kepada orang lain. Ini jenis teks biografi yang pertama. Kita lanjut pada jenis teks biografi yang kedua. Teks biografi berdasarkan topik pembahasan.
pertama adalah jenis biografi politik. Pada biografi ini, tokoh politik dikupas tuntas berdasarkan peranan politiknya. Biografi ini berkaitan dengan sisi politik dari tokoh tersebut. Jenis yang kedua adalah biografi intelektual. Jenis biografi ini mengetengahkan bahasan, kupasan, atau penjelasan terkait dengan tokoh cerdik pandai yang menonjol karena intelektualitas. Dan yang ketiga adalah jenis biografi jurnalistik. Sesuai dengan kata-katanya, jurnalistik berarti biografi ini mengupas kisah sukses, keteladanan, pandangan tentang tokoh jurnalis. Kita lanjut pembahasan tentang struktur dari teks biografi. Struktur yang pertama bernama orientasi. Pada bagian orientasi ini akan diberikan pengenalan yang berisi tentang informasi dasar dari biografi. Apa isinya? Ini pada bagian orientasi yang berupa pengenalan ini akan dijelaskan siapa tokoh, kapan tokoh tersebut lahir, di mana kiprahnya, dan bagaimana pandangan hidupnya, bagaimana perjalanan. Lanjut pada struktur yang kedua, berbunyi peristiwa. Kejadian penting apakah yang pernah dijalani? Rangkaian peristiwa apa yang disusun oleh kehidupan dari tokoh biografi itu? Rangkaian peristiwa ini disusun secara kronologis dari awal sampai akhir apa yang dijalani oleh tokoh dalam teks biografi. Struktur berikutnya bernama reorientasi atau kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari orientasi dan juga peristiwa. Dari orientasi ini kesimpulan dari penulis dipaparkan pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini bersifat opsional, artinya tidak mutlak harus ada pada bagian akhir dari sebuah teks biografi. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Contoh dari struktur teks biografi. Yang pertama orientasi. Ini dijelaskan, kita mengambil contoh biografi dari Presiden ketika Indonesia, B.J. Habibie. Di sini dijelaskan seperti penjelasan berikutnya, bahwa di sini dijelaskan tanggal lahir, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, di sini adalah pengenalan dari tokoh B.J. Habibie, tanggal lahirnya, siapa istrinya, anaknya, dan seterusnya. Orientasi. Kita berlanjut pada struktur yang kedua, yakni peristiwa. Pada bagian peristiwa ini jelaskan bagaimana perjalanan B.J. Habibie ketika berkuliah di Jerman. Ya, pada teknik penerbangan, pendidikan yang ditempuhnya bukanlah sebuah pendidikan yang silat. Sampai akhirnya ia mengakui bahwa Habibie adalah tokoh penting dalam dunia penerbangan, dalam dunia rakit-merakit pesawat. Bahkan Indonesia sempat dibuat bangga dengan karya dari B.J. Habibie. Yang ketiga adalah reorientasi. Ini adalah bagian dari kumpulan dari biografi, dari penjelasan, dari orientasi, dan juga peristiwa yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Apa di sini kumpulannya? Karena kejeniusannya merumuskan sebuah penemuan sehingga Habibie di kalangan
dunia pesawat internasional dijuluki sebagai Mr. Crack. Apa itu? Karena dia mampu menemukan sebuah rumus untuk menghitung keretakan atau juga bagaimana cara mengantisipasi adanya keretakan pada bagian-bagian pesawat. Begitu jeniusnya Presiden 3 Indonesia ini. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kita lewati pembahasan tentang struktur dari teks geografi. Lanjut pada kaidah kebahasaan. Ada beberapa bagian yang menjadi ciri khas dari kebahasaan dalam teks geografi. Kita simak bersama-sama satu persatu. Pertama, pronomina. Pronomina merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, pronomina ini akan banyak menghiasi bagian kebahasaan yang ada di dalam teks geografi. Contohnya adalah kata iya, ya, beliau. Kata ganti ini kan sering digunakan untuk mengganti penjelasan atau acuan-acuan yang sudah disebutkan pada kalimat di awal atau kalimat sebelum. Kaidah kebahasaan yang kedua, kata kerja tindakan. Wujudnya seperti apa? Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang begitu nampak dan jelas tindakan yang dikerjakan oleh subjek. Misal, berupa kata menulis, membawa, memasuki, dan masih banyak yang lainnya. Bergeser kepada kaidah yang ketiga, yaitu adjektiva. Apa ini? Adjektiva adalah berupa kata sifat. Contoh dari kata sifat, kalian semua sudah bisa menganalisa adjektiva atau kata sifat yang seperti apa. Nah, contohkan di sini kata sifat berupa baik, rajin, tekun, dan masih banyak lagi. Beranjak kepada kaidah kebahasaan yang berikutnya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja pasif. Ya, tentunya kata kerja pasif ini diawali dengan imbuhan di. Contohnya adalah diberi, dibebaskan, pilih, diambil, dan masih banyak lagi. Selain berawal kata di, kata kerja pasif ini juga berawalan tertidur, terbawa, dan lain sebagainya. Itu kepada kaidah kebahasaan yang kelima, yakni kata kerja mental. Kata kerja ini adalah kata kerja yang mengandung tindakan mental spiritual. Apa itu? Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengiyakan, menyetujui, atau juga menyepakati apa yang dilakukan oleh orang lain. Misal, memahami, menyetujui, menginspirasi, cintai, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya, keenam dan juga yang terakhir, konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung, temporal adalah waktu. Berarti ini adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kata sebelum, pada, selanjutnya, sambil, dan masih banyak lagi. Konjungsi temporal, kata hubung yang berkenaan dengan urutan waktu. Sebagai penutup pertemuan kita pada penjelasan teks biografi ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Kendari, jangan lupa memediasi. Pun dalam kondisi pandemi, kita tetap berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.